Halo, assalamualaikum para bosku. Terima kasih masih setia bersama channel Lingkaran Hitam. Kali ini kita akan membahas dan mengungkap agama Mbah Dok, sosok makhluk halus yang menjadi pendamping Nur dan berperan penting meminimalkan korban jiwa dalam kejadian KKN Desa Penari. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sejak viralnya kisah KKN Desa Penari, dua sosok makhluk halus mendadak jadi sorotan dan membuat penasaran masyarakat tentang jati diri mereka, kehidupan mereka, dan di kehidupan alam jin sebenarnya tak jauh berbeda. Mereka sama berkembang biak, beraktivitas, dan memiliki agama yang berbeda sesuai keyakinan mereka serta ada tingkatan status. Dua sosok ini dijelaskan sama-sama memiliki kesaktian yang cukup tinggi, sehingga keduanya di kehidupan lembut sangat disegani. Mbah Dok atau Mbah Wedok, sebutan seorang nenek dalam bahasa Jawa ini, merupakan jin penjaga atau khodam Nur, salah satu mahasiswi KKN di Desa Penari. Dalam kisahnya, Mbah Dok sempat berhadapan langsung dengan Badarawuhi yang merupakan pimpinan lelembut yang tinggal di hutan wilayah Desa Penari. Meski dalam kisahnya, jati diri Mbah Dok tak diceritakan secara detail, namun banyak masyarakat yang penasaran, termasuk dengan agama Mbah Dok. Mengingat Nur yang merupakan wanita berhijab ini, di dalam kisahnya dikenal sangat alim dan taat beribadah. Ia pun lulusan dari pondok pesantren. Sehingga banyak masyarakat menilai jika Mbah Dok agamanya sama dengan Nur. Namun hal itu ternyata dibantahkan oleh salah satu indigo tanah air. Sebelum kita ungkap agama Mbah Dok, kita kembali mengingat dalam kisah KKN Desa Penari. Waktu itu para lelembut kerap meneror dengan penampakannya kepada para mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di Desa Penari, hingga Badarawuhi langsung menemui Nur agar tidak ikut campur, termasuk menghalang-halangi tujuannya menjadikan beberapa temannya menjadi tumbal. Namun saat memberikan ancaman itulah sosok wanita tua menampakkan diri di belakang Nur ketika Badarawuhi menyusupi Ronggaja Satwidya. Sontak siluman ular berparas cantik pemimpin lelembut di tempat itu memilih menundukkan kepala sebagai simbol rasa hormat kepadanya. Bukan karena takut, tapi karena Badarawuhi tahu sosok Mbah Dok yang ada di depannya lebih tua dari segi usia dan ilmu ketimbang dirinya. Karena dalam dunia jin, kesaktian Mbah Dok mampu mengalahkan ratusan jin pengikut Badarawuhi. Terbukti, wanita anggun berbalut hijab tersebut dapat selamat dari gangguan Badarawuhi yang sejak awal telah mengincar keberadaannya di lokasi KKN Desa Penari. Namun sang khodam tahu hal yang mengancam terhadap Nur yang disebut sebagai cucunya. Sebagai khodam yang berasal dari bangsa leluhur, tentu pada awalnya Mbah Dok adalah sosok manusia tak kasat mata, tak dapat dilihat dan diraba. Namun entah bagaimana caranya hingga Mbah Dok dapat menjelma sosok khodam leluhur yang senantiasa menjaga keamanan anak cucunya setelah dia mati. Bagaimanapun juga, pada zaman dahulu sosok khodam leluhur semacam Mbah Dok ini bukan hal langka. Sebab membaiatkan diri untuk menjadi khodam sudah biasa dilakukan oleh orang terdahulu. Bahkan khodam leluhur tidak hanya berwujud manusia, dia bisa berwujud apapun. Seorang indigo mencoba masuk ke alam gaib dan langsung berkomunikasi dengan Mbah Dok. Banyak yang dibicarakannya, termasuk saat Mbah Dok ditanyakan agamanya. Ia menjelaskan bahwa semasa hidupnya sebenarnya sudah diislamkan. Aku jane wis diislamno, yang artinya aku sebenarnya sudah diislamkan, ucap Mbah Dok menjelaskan agamanya. Namun jawabannya itu masih menggantung dan mengandung keraguan-raguan, seakan ada penjelasan berikutnya yang belum disampaikan.
Benar saja, setelah Mbah Dok melanjutkan kalimatnya, menjadi jelas bahwa agama Islam yang dimaksudnya adalah Islam kejawen. Nanging sik ngelakoni kejawen aku le, yang artinya tapi aku masih melakukan kejawen nak, ujar Mbah Dok melanjutkan kalimat sebelumnya yang menggantung. Islam kejawen merupakan bagian dari aliran keislaman yang masih menitik beratkan pada aspek mistisme kejawaan daripada syariat agama Islam itu sendiri. Pada wawancara menit-menit terakhir, saat Mbah Dok diajak untuk melakukan amaliyah keislaman, dia menolak ajakan tersebut. Sebab jika dia mengikuti amaliyah keislaman, secara otomatis semua ikatan tanggung jawabnya sebagai khodam penjaga anak cucu akan terlepas. Dia akan kembali ke alam semestinya. Menurutnya, keberadaan dirinya telah ditakdirkan untuk menjadi khodam anak cucu yang masih hidup, selama keturunannya belum terputus. Akhir percakapannya, Mbah Dok menyampaikan kalau dirinya merasa senang saat menyaksikan Nur menimba ilmu di pesantren. Dia berterima kasih atas semua ini. Nah, dalam penjelasan Frisley Herlin, si anak indigo, tentang komunikasi Mbah Dok sang penjaga Nur, banyak yang menyorotinya. Kita sebagai manusia yang diciptakan lebih sempurna, diciptakan Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini, harus yakin jin sekalipun tak mampu mengganggu jika kita cukup dekat dan beriman kepadanya. Nah, kembali kepada Mbah Dok. Bagaimanapun komunikasi sebenarnya antara Mbah Dok dan Nur di film KKN di Desa Penari, menurut Frisley Herlin sangat mungkin terjadi. Seperti diketahui film KKN di Desa Penari, komunikasi antara Mbah Dok dan Nur sangatlah menegangkan. Menurut Frisley Herlin tidak sepenuhnya benar. Meskipun Mbah Dok dengan perawakan wajah yang menyeramkan, namun ia selalu berada di dekat Nur untuk komunikasi dan melindungi Nur saat diganggu makhluk halus. Mbah Dok juga pernah merasuki tubuh Nur saat ingin berbicara ke Widya tentang keadaan teman-temannya di desa tersebut. Walaupun pernah diusir, Mbah Dok berjanji akan selalu menjaga Nur dari bahaya makhluk halus jahat yang ingin mengganggu Nur. Frisley Herlin mengatakan, sang penjaga tidak akan selalu ada di dalam tubuh, kecuali ada yang ingin disampaikan ataupun tubuh akan diganggu sama makhluk lain. Tujuan penjaga itu justru tugasnya menjagain kita. Dia bakalan menjagain tubuh kita, kecuali memang ada pesan yang perlu dia sampaikan di sekitar kita. Dia bakalan masuk, ungkap Frisley Herlin.